Halo, assalamualaikum piknikers. Kembali bersama Piknik ID. Bagi yang ingin mengajak anak-anaknya berwisata ke kebun binatang atau mini zoo gitu ya, biasanya kan kita ke Ragunan ya. Nah, saat ini hadir kebun binatang mini baru di kawasan Cibubur yang bernama Fauna Land Cibubur. Lokasi dari Fauna Land ini ada di Jalan Jambore nomor 1 Cibubur, tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur atau Buperta Cibubur ya. Aksesnya sangat gampang ya. Jadi setelah keluar dari pintu tol Cibubur, kita lanjut aja sampai ketemu Buperta di sebelah kiri yang ada logo Cikal Kelapa ini. Semua orang udah tahu lah ya. Buperta Cibubur ini adalah salah satu ikonnya di kawasan Cibubur. Nah, setelah kita bayar tiket di sini, kita tinggal lurus aja ke depan. Kanan ya kak? Ke kanan. Nanti ada patung pohon itu yang mobil keluar kanan. Dua kali kanan. Kalau rumah kisah di sini bisa kisah sekolah Jakarta. Sampai kita ketemu belokan ke kanan yang ada petunjuknya tadi ya. Fauna Land Buperta. Lurus aja sampai ketemu lagi petunjuk yang sama. Atau ada bundaran seperti ini ya. Kemudian kita ikutin aja jalurnya sampai nanti kita ketemu tempat parkirnya. Nah, ini kalau kita lihat dari atas ya. Jadi pas masuk kita belok kanan, di sebelah kanan kita ada danau. Kita lurus aja sampai ketemu petunjuk menuju parkiran. Kemudian kita ikutin aja jalurnya. Nah, kelihatan di depan itu ya. Fauna Land Cibubur ya. Memang kawasannya belum terlalu besar ya. Karena Fauna Land ini masih ya semacam soft opening gitu ya. Belum kelar semua pembangunannya. Karena menurut info dari petugasnya, mereka akan terus mengembangkan lagi nih kawasan Fauna Land ini. Untuk kawasan parkirnya lumayan luas ya. Sesuai sama kapasitas dari Fauna Land ini sendiri ya. Jadi kita tinggal lurus aja sampai kita ketemu nanti main gate dari Fauna Land yang ada patung-patung binatang seperti ini. Di bagian depan sini ada map area. Kita bisa melihat seluruh kawasan yang sudah dibuka atau sudah opening buat pengunjung ya. Jadi seperti yang tadi kita jelasin di awal, bahwa Fauna Land ini masih soft opening ya. Jadi masih banyak area-area yang belum dibuka atau belum kelar pembangunannya ya. Karena menurut info yang kami dapatkan kemarin, bahwa Fauna Land ini yang sudah dibuka baru sekitar 2 hektar. Dari targetnya sampai kurang lebih 10 hektaran lebih ya kemarin infonya. Jadi kalau sudah kelar semua nanti akan cukup luas juga dan akan cukup banyak juga koleksi-koleksi binatang yang ada di Fauna Land Buperta Cibubur ini. Sekarang kita antri beli tiket ya. Jadi kemarin itu untuk pembelian tiketnya lagi ada promo ya piknikers. Jadi buy one get one. Jadi kita berempat kemarin yang udah wajib bayar tiket, cukup bayar 2 tiket aja. Nah, untuk harga tiketnya bisa di pause aja ya layarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya, dan ini adalah pintu masuknya. Di sini nanti kita akan dicek tiketnya, tinggal disobek aja, kemudian bisa diminta lagi. Nah, di pintu masuk ini kita akan langsung disambut oleh kandang kanguru mini ya. Jadi ada binatang semacam kanguru tapi ukurannya kecil ya. Kalau kanguru kan besar ya, sebesar kambing atau bahkan sebesar sapi ya. Tapi ini kecil-kecil nih. Jadi ini unik banget ya. Dan mereka juga pada tiduran nih di pasir yang ada di bawah jembatan ini. Jahit. Saat melewati jembatan kaca ini, terutama yang bawa orang tua atau anak kecil, harus sedikit lebih berhati-hati ya, karena licin. Kemarin anak kita sempat terpeleset nih di jembatan kaca ini.
Setelah melewati wahana pertama yaitu kandang kanguru, kita langsung belok ke arah kanan ya. Karena di arah kanan di sini ada kandang kapibara. Nah, di sini kita bisa melihat atau ngajak putra-putri kita melihat kapibara yang lagi santuy ya di dalam kandangnya, kandang kaca seperti ini. Kemudian mereka juga lagi dikasih makanan juga ya, kemarin kita lihat. Kapibaranya jalan. Ikan. Ih, wow, berbagi. Di sebelah kandang kapibara, di sini terdapat sebuah musola ya, dan di samping musolanya juga ada sebuah toilet. Nah, ini adalah satu-satunya toilet yang ada di sini. Nah, kemarin kita kan mau sholat juga nih, ternyata nggak ada tempat wudhunya, terpaksa wudhunya di wastafel kayak gini. Untuk musolanya juga nggak terlalu besar ya. Jadi kita bisa ini ya atur sendiri gimana ke toilet dan musolanya biar tidak terlalu crowded di musolanya. Tepat di depan musola, di sebelah kanan ya tepatnya, di sini ada kandang harimau. Harimau putih ya tepatnya, dan ini menjadi salah satu spot paling rame ya, yang paling menarik perhatian bagi semua pengunjung kemarin karena memang kacanya demikian besar dan transparan. Jadi seakan-akan harimau ini benar-benar berada di depan mata kita. Tapi aman ya, karena dibatasin oleh kaca yang super tebal dan tentunya sudah safety. Cepat ayo bunda lagi sama dedek. Sini ayo. Dari belakang aja. Nah, untuk harimau ini dia ada atraksi juga ya. Jadi kita bisa ngasih makan harimau ini dengan membeli tiket tentunya, terpisah dari tiket masuk yang tadi kita udah beli di awal. Nah, nanti bisa ke bagian informasi karena memang kemarin belum begitu clear ya kita beli tiket untuk di dalam ini di mana. Kemudian harganya berapa itu belum begitu clear ya, tapi di awal sih udah ada dicantumin juga. Jadi kalau mau cek bisa post lagi video harga tiket di bagian awal. Nah, di sini kalau kita sudah membeli tiket untuk ngasih makanan, nah kita ada akses untuk ngasih makanannya di lobang-lobang yang ada di kaca seperti ini. Dan nanti akan ada petugasnya juga yang akan ngawasin ya, yang akan memandu gimana cara ngasih makan harimau di sini. Dan satu lagi yang mesti diingat, untuk jadwalnya juga ada ini ya, ada schedule-nya gitu. Jadi kita mesti cek nih schedule-nya jam berapa aja, karena di luar schedule tersebut kita nggak bisa beli tiket untuk ngasih makan harimau. Setelah puas dari kandang harimau, kita next menuju ke kandang indoor ya. Nah, di kandang indoor ini terdapat aneka hewan-hewan yang kecil-kecil ya. Mulai dari kelelawar ya, yang berwarna pink yang tadi kita lihat. Kemudian ada iguana seperti ini ya, yang besar juga dan warnanya begitu mencolok ya. Warna kuning ya, yellow iguana. Jadi cakep juga ini ya untuk jadi hewan peliharaan nih kalau boleh ini ya. Kemudian di depan dari kandang-kandang kelelawar dan iguana tadi, ada kandang hewan-hewan kecil seperti ini ya, seperti merkat, kemudian ada lemur juga. Nah, ini lucu banget ya hewannya, jadi dia benar-benar menggemaskan dan dinding kacanya juga dibuat nggak begitu tinggi. Sedangkan untuk kandang-kandang yang besar ini adalah kandang untuk peristirahatan harimau maupun macan tutul, leopard ya, atau hewan-hewan buas sejenis itu.
Dan akhirnya kita sampai di spot terakhir ya, untuk kandang yang outdoor, yang mana spot terakhir ini menjadi spot paling ramai ya, karena di sini kita bisa ngasih makan jerapah. Ada jerapah yang begitu tinggi ya di sini, bersebelahan dengan kandang onta ya. Jadi di sini kita bisa ngasih makanan dengan lebih bebas ya dibanding area harimau yang ada jadwalnya. Sementara di hewan-hewan herbivora seperti ini mereka cenderung makannya setiap saat ya, dibanding hewan karnivora yang ada jadwal-jadwalnya. Karena kalau hewan karnivora, kalau dia udah kenyang dia nggak mau makan lagi. Nah di jerapah seperti ini yang herbivora, dia bisa makan kapan aja. Jadi kita tinggal beli wortel di sini. Kemarin ada yang lucu juga ya. Jadi ada beberapa ekor kambing yang oleh pengurus Faunaland Cibubur ini, kambing-kambing ini dilepas ya. Jadi bikin atraksi yang menarik juga ya di bagian luar area kebun binatang ini. Kemudian kita masuk ke bagian dalam ya, sebagai wahana indoor ya, yang paling adem ya di sini karena di luar tadi panas banget. Di sini ada berbagai macam hewan-hewan reptil ya, mulai dari ular, kemudian ada seperti tokek ya, tokek hijau ini. Kemudian hewan-hewan ini atau ular-ular ini ditaruh di dalam tabung seperti ini. Jadi bagus juga ya sebagai wahana edukasi buat anak-anak. Dan ada juga kemarin itu beberapa hewan reptil yang bisa kita pegang. Nah ini namanya kadal raksasa, ini apa ya? Ada yang tahu? Silakan tulis di kolom komentar. Kemudian ada juga ular yang warna putih kemarin. Dan kedua jenis hewan reptil ini tentu saja tidak berbahaya ya, tidak berbisa, sehingga buat anak-anak bisa pegang seaman mungkin ya. Tapi buat toddler ya seperti baby Zen ini, dia masih belum ngerti, harus didampingin oleh orang tua. Seperti yang sudah kita singgung di awal ya piknikers, bahwa di Faunaland Cibubur ini dia belum 100% jadi ya. Jadi dia masih dalam tahap pembangunan, masih dalam tahap development ya. Jadi masih banyak bagian-bagian yang sebenarnya kosong. Nah bagian-bagian yang kosong ini mereka isi sebagian dengan fosil-fosil seperti ini ya. Jadi ada kerangka monyet, kerangka gorila, burung, kemudian ular, ada buaya juga. Jadi bermacam kerangka hewan-hewan yang umumnya kita temukan di zoo atau kebun binatang, mereka show di sini sebagai pengganti hewan asli yang memang belum ada ya. Karena mereka masih membangun yang targetnya katanya kemarin sampai 10 hektar ya. Yang baru jadi itu baru hanya 2 hektar. Jadi kalau mau berkunjung ke sini, jadi harus ini ya, harus diturunkan ekspektasinya karena hewan-hewannya belum begitu lengkap ya. Jarang mandi dia. Di dalam arena indoor ini ya, terdapat beberapa akuarium raksasa ya. Di sini terdapat akuarium yang rencananya kayaknya bakal diisi dengan penguin ya. Nanti kita akan lihat karena dia masih kosong ya. Nah ini sebagian dari kerangka dari fosil-fosil yang tadi udah kita singgung di awal ya. Ini contohnya fosil ular ya yang panjang. Nah kembali lagi ke kandang penguin. Sepertinya ini kedepannya diproyeksikan akan diisi dengan penguin kalau hewannya sudah ada ya. Dari tampilannya kelihatan banget ya, itu buat kandang penguin. Kemudian ada juga buaya putih, dan lucunya kemarin ini buaya benar-benar nggak gerak sama sekali ya. Sampai anak-anak bilang ini buaya bohongan, patung katanya gitu ya, karena dia nggak gerak sama sekali. Tapi itu adalah buaya asli ya. Kemarin kita udah lihat dan udah tanya, itu dipastikan buaya asli. Jadi bukan buaya mainan.
Yang menarik lainnya di dalam sini adalah akuarium berbentuk tabung raksasa ini ya. Jadi di dalamnya ada kura-kura ya, berbagai macam kura-kura. Dan yang menarik perhatian kemarin itu kura-kura yang hidungnya seperti hidung babi ya. Karena memang dinamakan kura-kura moncong babi ya. Jadi mirip moncong babi ya kalau diperhatiin moncong si kura-kura ini. Tapi kemarin ada sedikit catatan ya. Ini kan kita pengen lihat isi dari akuariumnya ya. Tapi banyak orang yang duduk-duduk di depannya. Nah sarannya bagian yang bisa didudukin ini sebaiknya dihilangkan aja ya. Biar gak menghalangi pandangan orang yang mau menikmati isi dari akuarium. Dan akhirnya kita selesai ya menjelajah semua wahana yang ada di Faunaland Cibubur ya, karena memang belum begitu banyak dan begitu lengkap. Jadi nggak kerasa sebentar aja udah kelar ya. Kita langsung keluar menuju ke parkiran karena kebetulan kita belum makan. Kita cari makan dulu ke area seputaran di Buperta Cibubur ini. Baik piknikers, demikian review singkat kita di Faunaland Cibubur, wahana terbaru buat keluarga ya. Jadi bisa jadi rekomendasi buat piknikers kalau mau ngajak anak-anak berwisata sekaligus memberikan edukasi buat anak-anak seputar dunia hewan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya channel YouTube Piknik ID biar kita semakin semangat bikin konten-konten yang bermanfaat buat piknikers. Wassalamualaikum piknikers.